Baik, hari ini kita akan berbicara tentang list. Pada pertemuan yang sebelumnya, setelah kita bahas tentang cek golongan usia dan pembahasan tentang bagaimana memanfaatkan if, ya, else. Namun bila mana ada if, elif, ada kondisi yang lain, kita menggunakan elif, ya, gitu ya. Nah, selanjutnya, sebentar. Di sini kita akan Oke, saya kembali lagi. Penggunaan logika if dan else if. Gini ya. Lalu eh, kita juga pada video kemarin telah membahas tentang bagaimana supaya program ini tidak hanya sekali pakai dan supaya tidak melakukan restart sebuah program ini, code bagian ini, namun eh, program ini dapat menerima inputan apakah mau mengulang program dan seterusnya, ya, sehingga kita menggunakan kemarin perintah looping dengan contohnya seperti ini. Program sederhananya adalah menggunakan if else. Begitu transaksi selesai, maka ada pertanyaan. Namun pertanyaan ini saya ingatkan lagi tentang while. Bila kita menggunakan while, harus diawali dulu, disertai dulu dengan nilai defaultnya. Ya, nilai defaultnya. Supaya apa? Kalau ada nilai tetapan awal. Jadi harus di set awal, nilainya awal dulu. Ini seperti halnya logikanya adalah pertanyaan, selama kamu lapar, makan. Nah, ini ya. Berarti pertanyaannya, apakah kamu lapar? Jawabnya ya. Berarti selama dijawab ya, kamu lapar, maka lakukan ini. Supaya tidak makan terus-menerus, maka harus diberi pertanyaan. Sudah mau makan lagi atau ya, mau makan lagi atau masih kenyang, masih lapar? Dijawab tidak. Kalau dijawab tidak, maka di sini ada perintah break. Ya, break itu tujuannya untuk berhenti dalam skop program di mana skop ini berada. Contoh struktur penulisan seperti ini, tab indentasi, ya, indentasi masuk ke dalam ini. Berarti ini menandakan anak dari while. Jadi parentnya adalah while. Ini adalah anaknya, bagian dalamnya. Dan break keluar dari if, keluar dari while. Jadi kita ingatkan lagi bahwa kalau Anda ingin menggunakan while, gunakanlah, harus di set dulu nilai awalnya, ya, nilai awalnya, karena di sini dicek, ya. Berbeda dengan di pemrograman yang lain. Kalau di pemrograman lain ada do until, ya, kerjakan dulu sampai
kenyang. Nah, misalkan itu kalau di beberapa program bahasa lain, bahasa programming lain. Namun kita belajar bahasa program Python kali ini uh, fungsinya hanya ada while dan for loop ya. Jadi begitu, dan ini diterapkan pada soal yang sudah kita sharekan kemarin, yang sudah pernah kita kerjakan, yaitu algoritma ya. Jadi pada transaksi ini sudah saya sharekan di GitHub ya. Jadi Anda boleh praktekkan itu dan bagaimana melakukan pengulangan. Nah, sampai pada saat ini kita masih belajar tentang penggunaan variabel tunggal atau single variable. Single variable. Saya bukakan materi dulu. Nah, pada materi PDF, ya ini sudah kita pelajari, sudah kita bahas. Nah, di bagian aplikasi 6, nomor E, ya kemarin ya benar, E, kita sudah saya kerjakan, sudah kita bahas kemarin minggu lalu, mulai 5A, B, C, D, ya. Dan saya minta Anda kemarin membuat GitHub ya, membuat GitHub. Jadi membuat GitHub supaya nantinya Anda dapat berkolaborasi dan nantinya pengumpulan tugas juga melalui GitHub, tidak perlu melalui PDF atau Word lagi. Jadi masing-masing mahasiswa punya repositori sendiri. Ya, kalau ini misalkan Python nanti ada lagi dan seterusnya. Nah, saya lanjutkan terkait dengan soal ini. Buat program menghitung total biaya pengiriman barang di ekspedisi. Ya, saya buat soal lagi. Saya bikin file. Save ekspedisi ya. Buat program gitu sini. Saya masukkan di sini. Biaya kirim ditentukan berdasarkan jarak per kilometernya. Berarti nanti ada sudah kelihatan ada biaya kirim ya, total kirim, biaya total kirim ditentukan jarak per kilometernya. Berarti otomatis ini sudah ada variabel baru namanya jarak. Kemudian berikut ini pilihan kota tujuan pengiriman tersedia. Di sini dicontohkan Surabaya, Bandung. Nanti di bawah di materi yang sudah di paling bawah sendiri ya. Ini ada saya contohkan beberapa kota. Ya. Yang sudah ada di panduan ini adalah bahasa .NET ya, basic. Jadi silakan mau dipakai latihan yang mana. Kita belajar algoritma, jadinya bisa bebas belajar bahasa program apapun. Berikut ini pilihan kota tujuan pengiriman yang tersedia. Jika memilih Surabaya, maka variabel jaraknya adalah 169 sekian, ongkos kirim sekian. Jika Bandung sekian, ongkos kirim sekian. Oke. Nah, saya
kita tulis dulu Kan algoritmanya di sini. semester depan tidak lagi. Yes. Jangan lupa matikan mic-nya ya. Nah, ini algoritmanya saya tulis ini misalkan. uh, Algoritma yang pertama dari sini kira-kira apa? Masukkan ya, atur set variabel kota, kemudian jarak. Ini sudah jelas ya, sudah jelas perusahaan ekspedisi Lorena di Malang. Jadi ini jarak dari Malang ke Surabaya misalkan ya. Jarak, kemudian ongkir per kilometer, kos kirim per kilometer. Kemudian ada lagi total kirim ya, total total ongkir gitu. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Terus user harus memasukkan pilihan dulu, pilihan kota tujuan, supaya bisa mengetahui jarak dan ongkir per kilometer. Nah, berarti input pilihan kota. Jika kota sama dengan, jika kota Surabaya, maka jarak sama dengan 169, ongkir per kilometer sama dengan 2500. Selain itu, nah ini kalau ditulis satu-satu ya, Bandung 452, akhirnya 4000. Nah, setelah diketahui kotanya, maka ongkir apa itu? Tot ongkir sama dengan jarak dikali ongkir per kilometer. 5 tampilkan kota tot ongkir misalkan begitu. Nah, ini algoritma ringkas sederhananya seperti ini. Kita coba buatkan apa namanya, scootnya. Saya bikin seperti ini. Print biasanya dulu ya. Print transaksi biaya ekspedisi. Nah, harus ditampilkan dulu supaya kita coba bikin kayak menu sederhana gitu ya. Kode misalkan kode A gitu ya misalkan. Surabaya. Kode B Bandung. Jadi buat semacam menu, kita coba run dulu. Nah, sudah tampil ya. Nah, sekarang kita siapkan inputannya. Saya sambil menjelaskan tentang list. Nah,
Ini dia listnya, fokusnya ke sini. List. Kalau Anda tahu, pernah dengar array, ya di sini kita coba belajar array. Misalkan ini ada yang di JavaScript, di PHP, ya. Array di dalam JavaScript digunakan untuk menyimpan multiple value, berarti nilai yang lebih dari satu pada single variable. Jadi satu variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan beberapa nilai sekaligus. Di PHP nggak bisa PHP-nya. Ini dia. Array di dalam PHP digunakan untuk, misalkan ini, definisinya mana tadi? Jadi di sini unordered map. Jadi kalau definisi mudahnya digunakan untuk menyimpan beberapa nilai yang sekaligus. Namun array di dalam Python, misalkan ya, collection of common type of data structure having element with same data type. Saya contohkan seperti ini. Kalau biasanya nama kota gitu ya, kita mengisinya seperti ini. Atau A sama dengan 1, B, A sama dengan 2, B sama dengan A. Berapakah nilai B? Berapa ini nilainya? 2, Pak. 2, ya. Jadi seperti teman kalian jawab tadi, saya tulis ini A sama dengan 2, B A sama dengan 1 ya, B sama dengan A. Print B. Maka B adalah 2. Loh, padahal kan A di pertama adalah 1. Nah, ini karena nilai variabel A yang di awal tadi tertimpa nilai A yang kedua. Begitu ya. Nah, sehingga single variable tidak bisa digunakan untuk menyimpan multiple value. Ya. Nah, itulah fungsinya dari latar belakang itu muncullah apa yang disebut dengan array. Jadi A dapat menyimpan, ada yang menulisnya pakai seperti ini, pakai seperti ini. Itu 2. Sehingga pada waktu B sama dengan A, maka B hasilnya ya terdiri dari 2 nilai tersebut atau sebanyak elemen. Nah, tadi ada pernyataan collection atau kumpulan ya data yang memiliki tipe data yang sama. Perhatikan di sini, ini ada tipe data yang sama, numerik ya. Jadi wajib tipe datanya yang sama dan itu disebut elemen. Jadi collection yang memiliki struktur elemen. Elemen pertama
elemen kedua. Nah, di dalam Python, ya Python, di dalam Python tidak ada istilah array, ya, tidak ada istilah array. Namun di sini disebutkan list. Nah, namun untuk model array, Python ini memiliki beberapa jenis. Jadi lebih spesifik ya, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Kalau list ya, hari ini kita jelaskan list dulu. Collection yang dapat diorder, dapat diurutkan, dapat disusun, dapat diganti urutannya, dan changeable. Changeable itu apa? Ya, jadi changeable ini dapat diubah, ditambah, dihapus nilainya. Jadi misalkan kalau ini nama kota, ada Malang, Surabaya, Bandung, Malang, dapat diurutkan secara abjad, ascending atau descending, Z atau Z ke A, gitu ya, dibalik. Dapat juga dihapus nilainya. Jadi misalkan awalnya ada Bandung, di sini bisa dihapus atau diganti. Jadi pada posisi elemen ke 1, 2, 3, ya, pada Bandung ini dihapus menjadi misalkan Bogor. Nah, itu list, jadi dapat diganti. Nah, di sini yang lebih penting informasinya adalah allow duplicate member. Jadi boleh ada nilai ganda, Malang, Malang. Gitu ya. Anda lihat di sini semuanya tipe datanya sama, yaitu string. Kemudian ada tuple, collection yang dapat diorder, dapat di sorting. Kemudian unchangeable, jadi tidak dapat diubah, tidak dapat di-delete, tidak dapat diganti, dihapus ya. Kemudian tapi di sini masih mengizinkan nilai yang duplikat, nilai ganda. Kemudian ada lagi set. Nah, ini unordered ya. Dan tidak terindeks. Apa itu indeksnya? Nanti saya jelaskan kaitannya dengan elemen. Tidak boleh ada nilai ganda, dictionary, ordered, ya, dapat diurutkan, dapat diubah, tidak boleh ada duplikat. Masing-masing memiliki fungsi. Sebagai contoh, kalau ada nomor KTP, nah nomor KTP itu tidak boleh ada nilai ganda, harus unik. Saya kembali ke sini, saya praktekkan yang ini. Jadi nanti bisa kalian praktekkan juga. Prakteknya sampai di sini ya. Jadi di sini ada list nama kota. Langsung diketikkan nama kota begitu ya. Dengan simbol seperti ini. Ini masih prakteknya dulu, belum membahas soal Surabaya, Bandung. Ini. Oke, kita print. Kita coba print nama kota. Tampilkan. Nah, ini dia nama kota, listnya tersebut. Oke, itu yang pertama.
Nanti ada cara yang mengurutkan ya. Dan namanya sebenarnya bukan hari ini. Ada short ya. Nah, masih belum short. Oke, kita lanjutkan sini dulu. Bisakah nilai ganda? Nah, di sini saya masukkan Malang. Misalkan di sini ada nama mahasiswa, ada tabel nama mahasiswa. Kan boleh ada nama yang sama. Ya, oke, bisa. Nah, terus pada poin C, untuk mendeteksi item dalam list digunakan indeks. Ini elemen ya. Mendeteksi elemen dalam list menggunakan indeks. Elemen yang pertama, indeksnya adalah 0. Elemen yang kedua, indeksnya berarti urut setelah 0, 1. Berarti cara membaca nilai di dalam sebuah list, cara membaca elemen dalam sebuah list menggunakan indeks. Indeks yang pertama, elemen pertama adalah 0. Ya. Jadi bagaimana cara mengakses item pada list? Print item kedua dari list. Jadi 1, 2. Tampilkan elemen yang kedua pada list. Harusnya yang tampil nanti Surabaya. Nah, dengan cara menuliskan nama list tersebut dan indeksnya. Indeksnya dimulai dari 0, 1. Jadi kalau saya tulis seperti ini, oke, harusnya yang tampil nanti adalah Surabaya. Ya, Surabaya saja. Baik, paham? Nah, di sini ya. Itu cara mengakses Paham, Pak. list. Pak, Ya, berarti ini udah punya nama kotanya kan, misalkan di 1 itu kan, berarti Malang ini dalam termasuk 0 kan Pak? Malangnya di depan. oke. Oke, saya lanjutkan. Mengakses item pada range indeks tertentu. Di sini ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, misalkan kita ingin mengambil range di dalam tabel tertentu, ya biasanya kan gini ya. Saya hanya ingin mengambil nilai 5 sampai 9. Ya, bisa sih kita mengetik ini satu-satu. Print bilangan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Indeks yang keempat, indeks yang di print satu-satu. Tapi ngetik seperti ini. Kan bisa? Ya. Dan seterusnya. Itu kalau cuman 5 data. Kalau 100. Nah, maka di sini disediakan mengakses item pada ring indeks tertentu. Jadi mulai elemen yang kedua 0, 1, 2 sampai item yang ke-5. Jadi yang ke sini. Kita coba ya. Misalkan ini saya ganti apa ya? Denpasar gitu ya. Kemudian di sini kita ganti Kupang gitu. Itu 2, 3, 4, 5. Kita mengambil mulai dari elemen yang ke indeks yang kedua sampai elemen yang kelima. Kira-kira apa yang tampil? Bandung, Denpasar, Kupang.
Jadi angka yang ada di depan ini adalah indeks 0, 1, 2. Angka yang di belakang adalah item ke. Jadi elemen ke. Ya. Jadi jangan bingung antara ngomong indeks dan elemen. Item atau elemen 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data kelima gitu aja ya. Data kelima. Mulai dari indeks yang ke-2, 0, 1, 2. Sehingga tampil Bandung, Denpasar, Kupang. Seumpama ada 100 data dan seterusnya, maka tidak akan kesulitan, tidak perlu ngeprint seperti ini satu-satu hingga 100 ya. Bisa saja ditulis seperti ini. 3, 4. Sama saja hasilnya. Bandung, Denpasar. Nah, hanya saja kalau datanya ada 100, maka resikonya mengetik ini sebanyak 100. Tidak efektif. Sehingga muncullah solusi yang ini tadi. Mengakses pada range tertentu. Dan bentuknya masih berupa list atau array. Kalau di print satu-satu, berarti Anda sudah mengambil data itu satu-satu secara terpisah, bukan berupa array lagi. Kalau berupa data terpisah, maka nantinya akan membuat variabel lagi sebanyak data tersebut. Nah, kalau ini cukup variabel yang sama. Itu efisiensinya. Saya lanjutkan materi. Oke. Sorting belum. Kita terapkan di soal ini tadi ya. Nah, bagaimana penerapan di soal yang ini tadi? Di sini ada pilihan kota Surabaya. Jadi saya masukkan kota. Misalkan kota, jadi saya bikin Surabaya. Kemudian Bandung. Jarak. Nah, kalian perhatikan di sini variabel atau listnya, variabel array-nya itu terpisah. Ada kota, ada jarak. Namun urutan dari indeksnya sama. Jadi kalau user memilih Surabaya, maka indeksnya yang diambil adalah indeks yang ke-0. Indeks tersebut yang akan digunakan untuk mengakses list jarak. Sama indeksnya juga 0. Untuk ngambil jaraknya Surabaya. Sama juga dengan nilai yang untuk uang ini. Nah, kalau sudah, bagian 1 sudah selesai. Input pilihan kota. Jadi kita sediakan namanya pilihan misalkan. Input. Masukkan kode tujuan. Nah, terus selanjutnya adalah identifikasi pilihan. Nah, di sini sudah muncul ya. Belum ada. Nah, pilihan berisi A. Dan seterusnya. Nah, untuk mengidentifikasi pilihan, maka kita gunakan if. Pilihan sama dengan A. Ya. Mau A kecil atau besar. Misalkan nanti kita atur lagi. Nah, kita ambil indeksnya. Indeks, misalkan saya pakai indeks ini sama dengan 0. Lalu else
elif ya, karena ada pilihan lagi. Pilihan sama dengan B. Indeksnya adalah yang ke-1. 0, 1. Else, kalau tidak ada, nggak milih ya, kita tetapkan misalkan indeksnya 0. Sementara seperti itu, sebenarnya bisa dibuat, nanti silakan dibuat, diterapkan dengan while loop. Kalau memasukkan nilai yang salah, seperti halnya di algoritma memasukkan nilai angka usia ya, kalau dia tidak di antara 0 sampai 100, maka diminta nilai lagi. Nah, terapkan di sini. Bisa lanjutkan dulu. Kita deteksi print, kita coba kota indeks yang ke indeks. Jadi maksudnya adalah variabel kota, list kota ini kita ambil elemen yang pada indeks yang dipilih tadi. Kalau milih A, indeksnya 0. Kalau milih B, indeksnya 1. Kita coba. Saya pilih kota B gitu ya. Nah, yang muncul adalah Bandung. Berarti sudah benar ya. Ini indeks yang ke 0, ini indeks 1. Kita tes lagi. Print apa tadi? Jarak ya. Jarak indeks A, kota pilihan kodenya A, Surabaya 169. Berarti sudah betul. Ketika milih A, masukkan kode A, Surabaya 169. Ini seperti halnya simulasinya sama kalau kalian masukkan NIM, nomor induk mahasiswa, masuk gitu ya. Kemudian akan terdeteksi indeksnya, dideteksi indeksnya, bisa mengambil nama, bisa mengambil yang data yang lain. Nah, oke, sudah jelas ini ya. Saya mau memberikan aksesoris sedikit, pilihan tujuan supaya gampang dibaca ya. Ini saya gabungkan. Nah, oke. Lalu jarak. Yes. Jarak. Kita pilih supaya lebih rapi aja. Nah, coba perhatikan di sini ada masalah. Tidak dapat mengconcatenate antara string ke integer ini ya. Nah, di sini kan ada integer ya. Harus kita konversi ke string coba. Oke. Pilihan tujuan Bandung, jarak sekian. Jadi lebih ya, ini hanya estetika supaya lebih bagus tertata. Yang belum adalah apa? Ampere per kilometer ya. Ampere per kilometer di sini diambilkan dari ampere per kilometer. Kemudian kita coba 4.000. Oke, sudah ya.
Kita gabungkan RP di sini ya. RP 4000. Nah, ini tampilannya. Ini saya beri keterangan cetak tampilan layar gitu aja. Nah, berikutnya adalah hitung transaksi ya. Ini total ongkir sama dengan jarak kali ongkir per kilometer. Jarak yang sudah diketahui tadi, ongkir per kilometer. Nah, kalian pilih langsung seperti ini. Ditulis seperti ini, karena kan tadi berdasarkan indeksnya tuh. Bisa seperti ini. Bisa juga ini dimasukkan ke variabel lagi yang baru. Supaya tidak kembali bolak-balik mengetikkan indeks seperti ini. Jadi misalkan dibuat variabel baru fix jarak misalkan ya. Ya, jadi lebih rapi. Fix ongkir kilometer misalkan. Jadi ini yang betul-betul dipilih. Fix jarak kali fix. Jadi boleh seperti ini. Ini hanya tukar menukar variabel saja supaya terlihat lebih mudah dibaca. Terakhir adalah tampilkan total ongkir. Print. Saya langsung tulis dulu tot ongkir. Yang A dulu. Nah, ini ya, hasilnya. Jadi 2500 dikali 169. 422.500. Oke, berarti perhitungannya sudah betul. Jadi walaupun kita sudah menggunakan software secara otomatis ya, tapi tetap kadang kita butuh cross check, double cross check ya, entah itu pakai Excel, entah itu pakai kalkulator. Oke, ini saya tampilkan lebih manis. Total biaya. Ini hanya tampilan saja ya. Oke. Nah, ini jangan lupa untuk mengkonversi setiap variabel integer atau numerik menjadi string karena harus digabungkan dengan string. Nah, ini dia. Masukkan kode kekecilan ya. Nah, ini dia. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kode A, B, user input, masukkan kode tujuan, B, pilihan tujuan, tampil otomatis, mengambil list array tadi, Bandung, jarak juga mengambil sesuai indeksnya 452, ongkir per kilometer juga diambil berdasarkan indeks yang sama dari yang dipilih kota tujuan tadi. Kemudian dihitung total biayanya, tampilkan hasilnya seperti ini. Mungkin nanti kalian bisa memperbaiki tampilan, misalkan menampilkan digit ribuan, ya 4.00. Ini juga digit ribuan supaya memudahkan pembacaan numerik ya.
Nah, itu tentang list. Ini masih belum final. Ya, sekali lagi ini masih belum final. Kenapa kok belum final? Nah, di sini ada saya beri tantangan nanti. Kalau misalkan ini ada kita buka warung gitu ya. Atau warung misalkan ada 10 menu begitu ya. Jadi di sini ada 10 item, ini juga ini misalkan ini menu makanan atau kotanya ini diperbanyak dari 10 kota gitu ya. Otomatis jaraknya daripada 10 ini juga ada 10. Nah, bila mana menggunakan if, berarti ini secara manual juga harus ada 10. Bayangkan kalau itu barangnya ada di swalayan yang barangnya ada ratusan, maka apakah kita harus membuat ini sebanyak 100? Kan misalkan ini adalah data mahasiswa ada ratusan. Nah, apakah kita menggunakan if juga sebanyak 100 bawah gitu ya? Nah, jadi itu akan merepotkan kita nanti pada waktu coding ya. Begitu ya. Jadi juga tidak mengefektifkan sehingga kalau terjadi suatu kesalahan coding atau bahkan perubahan di database, kita harus melihat satu persatu. Nah, di sini ada suatu solusi, salah satu solusi yang mungkin nanti kalian juga punya solusi yang lain. Nah, di sini. Jika menggunakan list kode, jadi ini ada list namanya kode. Kodenya ada sampai 10 ya, A, B, C, D segitu ya. Maka metode yang digunakan adalah mendeteksi indeks value yang terpilih pada list kode. Saya ulangi lagi. Kalau menunya ada lebih banyak nanti, misalkan ada 50 kota, masakan kita akan tetap menggunakan if. Ya, ini bisa jalan, programnya jalan, berhasil. Ya, namun akan boros kode. Itu aja. Ya, di samping boros kode mungkin nanti di performance jalannya software begitu. Nah, di sini ada salah satu solusi. Artinya mungkin masih ada beberapa solusi yang lebih efektif. Misalkan di sini kita buat list namanya kode, ya. Kebetulan isinya masih 2 karena kita membahas ini. Misalkan nantinya ke depan ada 50, 100, ya kita bikin list, ya, list sebanyak apapun di sini. Nantinya kita gunakan untuk mendeteksi indeks value yang terpilih pada list kode. Jadi kalau saya milih A, kita buat program untuk mendeteksi apakah indeks yang pertama A, apakah indeks yang pertama B, ya. Misalkan saya sedang memilih B di sini. Berarti pilihan, ini kan variabel pilihan toh. Ini ya. Apakah isi dari pilihan ini sama dengan isi dari indeks ke 0, indeks 0 atau item pertama dari kode? Enggak, ini A kok, ini B. Berarti lewati. Diulang lagi, baca, next. Apakah isi pilihan itu sama dengan indeks ke 1 dari list kode? Ya, sama. Ambil indeksnya berarti. Indeksnya berapa? 1 kan tadi. Nah, ketemulah indeksnya 1 digunakan untuk membaca nama kota, jarak, nah, begitu. Jadi tidak perlu menggunakan if dan seterusnya. Ya, selesaikan ini dulu aja, dicoba pelajari. Ini sudah saya kasih bocoran algoritmanya. Tadi barusan juga saya jelaskan.
baca berulang-ulang indeks dalam list kode. Jika value sama dengan value pilihan, ambil indeksnya. Solusinya pakai apa? Salah satu metode yang digunakan, gunakan while. Tadi kan sudah, minggu lalu kita sudah pelajari while ya. Nah, coba pelajari itu. Terapkan untuk yang bagian ini. Untuk menggantikan ini. Jadi masih 2. Nah, nanti di soal yang akan saya sharing ya. Mungkin bukan pengiriman ekspedisi ini, bisa jadi menu makanan gitu, yang sehari-hari kita transaksikan ya. Kita belanja makanan di sebuah toko lewat toko GoFood atau GrabFood aja, itu kan satu toko pasti ada menyediakan beberapa menu. Ya, satu menu saja terdiri dari beberapa data, nama makanan, terus apalagi harga, dan mungkin tambahan ya, mau dibungkus atau dan yang lain-lainnya gitu ya. Intinya satu tujuan ini sudah ada beberapa data, yaitu nama kota dan ongkos kirim. Ini di sini ada contoh 4. Ini tadi ada 2. Baik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti akan saya sharing kode yang barusan kita pelajari. Kemudian yang ini untuk saya jadikan sebagai tugas saja. Dan pada Senin depannya akan saya bahas. Silakan, ini untuk hari Rabu ya. Begitu. Ada yang ditanyakan, silakan. Pak, bisa sharing PDF-nya tak, Pak? Maksudnya dikirim Yang di tadi Classroom. tentang list, Pak. Bisa sharing. Yang ini. Yang ini. Ya. Yang list, Pak. Yang list, Pak, list. Oh, yang list nih. Codingnya. Oh, PDF yang ini. Juga sini. Oh ya. Ah, yang ini, Pak, yang ini. Ya. Iya, Pak. Baik. Nanti semuanya akan saya sharing kode ini di GitHub ya. Ya, Terus Pak. materi ini dan juga video kita hari ini. Saya rekam tadi. Baik, saya akhiri dulu. Sudah cukup 1 jam sekian menit, 10 menit. Ada yang Makasih, tanyakan Pak. dulu? Jadi bisa diulangi-ulangi lagi apa yang sudah kita bahas hari ini. Ada lagi? Jadi nanti akan saya share untuk tugasnya hari Rabu, supaya tidak lupa saya share hari ini saja. Tapi nanti untuk dibahasnya hari Senin. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Selamat belajar. Saya sharingkan juga nanti selain materi, kemudian videonya dan absensi. Oke. Dan sampaikan ke teman-teman yang belum dan masih mencoba masuk ke Zoom, karena kalau masuknya tidak serentak harus klik admit join ya. Jadi saya tidak bisa memecah konsentrasi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang.